Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya apa? Ulangi. Gimana mendoakan anak saya ujian yang sebentar lagi akan dijalani biar lancar dan bisa lulus dari kampusnya di Guten di Jerman. Gampang Bu, cari fotonya anak ibu. Ya. Di balik fotonya ditulis hajat ibunya apa. Ya. Nanti fotonya yang ada hajatnya itu dilaminating. Nanti fotonya disempilin di alat kelamin ibu. Nih alat kelamin ibu kan begini. Udah mingkep. Ada yang begini, ada yang gini, ada yang ini. Kata suaminya, kok sama? Jadi nanti Bu, fotonya itu nih dikecilin. Nah ini nanti ditulis hajatnya. Nah alat kelamin ibu nih disempilin gini Pak, kempit. Nah, diselipin, tapi jangan dalam-dalam. Jangan dalam-dalam. Ya. Ibu kempit kalau mau tidur. Nah, ibu yang lahirin anaknya umurnya berapa? Anaknya umurnya ibu yang lahirin saya 62 tahun. Selama 62 hari. Nih, nanti pas hari ke 62 atau 63 ini fotonya bisa terbang ke Jerman sama alat kelaminnya. Kasnya nggak dipakai berarti Pak Ci? Kan 62 hari disempitin itu. Kan 62 hari disempitin berarti nggak dipakai. Kalau bapak mau pakai, suaminya fotonya dicopot dulu. Pakai lagi, ntar dikempit lagi. Manjur Bu. Hajatnya ada di foto ya, tulis kecil, dilaminatingnya. Nanti nilainya bagus. Tiap hari. Ada lagi pertanyaannya? Berarti itu untuk hajat anak yang lain pun juga bisa ya? Ya, kalau saya boleh tanya, alat kelamin ibu bisa isi berapa foto? Banyak. Kan anaknya dua. Anak saya dua, berarti untuk anak saya juga gitu. Disamakan atau beda-beda harinya? Fotonya beda, hajatnya beda, kempitnya sama, jadi ditumpuk. Makanya tadi saya tanya, alat kelamin ibu bisa numpuk berapa foto? Sama figurannya sekalian. Umurnya 62, berarti 62 foto. Cuma dua. Enggak lah. Kalau hajatnya yang jauh, memang dikempit ilmu RDAY. Tapi kalau dia pulang pergi, disuwuk atau dicamahin bahasa Sunda atau bahasa Jawa Timur digembok, atau alternatif lain, celana dalam ibu direndam, air rendamannya buat masak nasi. Iya, jadi buat bapak dan ibu yang satu rumah, anaknya super ngeyel, maunya main HP, maunya main game, maunya main judi online, maunya pinjol sana pinjol sini, anak, mantu, cucu. Kalau dia tidak bisa disuwuk atau dicamahan atau digembok atau diselakangin, ada alternatif yang super manjur. Apa tuh? Celana dalam ibu kandungnya yang lahirin, nah, atau ibu mertua. Celana dalam habis dipakai? Habis dipakai. Astagfirullah. Copot, rendam di ember sampai embernya hancur. sampai airnya bubrah.
buta. Jadi ya, jadi ibu pakai celana dalam bangun tidur. Jam berapa ibu bangun tidur? Ambil celana dalamnya dicopot, ibu rendam sejam. Nah, air rendamannya tuh buat masak nasi sekeluarga, buat bikin teh kopi sekeluarga. Air rendamannya buat masak opor, gulai, semur, sayur lodeh, buat goreng tempe. Jadi merica, garam diulek, nanti nyiramnya tuh pakai air rendaman celana dalam. Tempenya diaduk, digoreng. Ibu hajatnya apa 100% langsung itu Allah ijabah. Kok gitu caranya? Karena semua orang kalau udah ngeliat alat kelaminnya perempuan langsung masuk ICU. Sinyalnya kuat. Mau itu presiden, mau itu menteri, mau siapapun, coba praktekin. Ngawe pakai alat kelamin, sini. Pasti langsung duduk. Makanya kalau setuju, ibu bertiga alat kelaminnya diasuransiin. Mumpung lagi ada diskon premi asuransi alat kelamin. Hah? Sesuai umur. Umurnya ibu berapa? 62, selama 62 hari. Yang ngelahirin ibunya. Ini ilmu baru ya Pak. Ini ilmu baru, tapi udah dipraktikin banyak tamu. Kalau anak kita udah tahu ilmu disuwuk, kalau suami kita udah tahu ilmu disuwuk, kalau istri kita udah tahu ilmu disuwuk, gampang Pak. Copot celana dalam bapak atau copot celana dalam ibu, rendam. Air rendamannya buat bikin es cendol. Biar gurih. Es cendol, es doger. Es teler. Pokoknya es. Pasti disukai sama anak kita, sama suami kita. Atau dimasak buat nyantenin pakai kelapa buat bikin opor, rendang, lontong sayur. Nanti kan dia makan. Nah, pada saat nyantenin, ibu ngomong, untuk hajat suami saya, biar nurut, manut, katut, dan rekeningnya pindah ke rekening saya semua. Minimal rekeningnya nggak ada duitnya, yang minimal alat kelaminnya nempel di tempat saya terus. Jadi dia gini Pak, hajatnya saya serahin sama bapak dan ibu apa aja. Bisa gaji gue nih para istri tercinta, sambil gue lomot kontol laki gue, sambil gue ngomong, pasti nanti aku pulangnya dibeliin emas, pasti aku pulangnya dibeliin emas. Itu bisa langsung dibeliin emas, hitungannya cuma menit. Karena kontolnya rasa tambang emas. Nggak lah apa, umur. Apa aja ibu mau apa, dan manjur bu. Contohnya gimana? Yang kulum. Gue tadi kan nggak semangat berdiri karena dia nanya kulum, gue langsung berdiri. Kulum gimana? Bu, sebelum alat kelamin suaminya dikulum, karena alat suaminya kalau dikulum geli, itu alat kelamin suami, ibu pakai lem Aibon. Nanti udah kering baru ibu kulum. Bos, istri yang hobinya ngulum alat kelaminnya suami, ibu nggak usah pakai skincare karena wajahnya awet muda 20 tahun ke belakang minimal, bahkan ada yang 50 tahun. Jadi umur ibu 40 tahun atau 43 tahun itu seperti anak umur 3 tahun. Coba prakteknya. Setuju. Ya. Coba yang punya pasangan berani gak mulai nanti malam praktekin
kulum alat kelamin suami tercinta. Berani gak? Kalau memang ibu susah, gampang. Suaminya dudukin di meja makan, ibu kulum di atas meja makan. Coklat, Bu. Oke, sip. Pertanyaan apa lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, yang lain, ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, pertanyaan apa Saya Bapak? tidak, biarpun rombongan saya kan dari Jogja, tapi saya sudah nginep 3 malam di sini. Bapak siapa? Nama saya Winardi dari Gunung Kidul. Saya nggak mau nanya Pak Haji, cuma saya mau minta tolong, saya mau ikut acara apa tuh menjalankan acara Pak Haji biar saya cepat sukses. Gitu aja Pak Haji. Pertanyaan apa? Ulangin. Enggak pertanyaan, cuma mau minta ikut resep biar saya cepat sukses. Resep apa? Biar sukses. Sukses. Ya. Suksesnya kayak gimana kan saya nggak tahu. Ya, sukses biar semua kalau kita usaha bisa lancar. Biar cepat dapat duit. Kenapa kamu harus usaha? Kan saya juga nggak usaha, Bos. Oh iya. Nggak usah usaha. Ya udah. Ya, Kenapa harus usaha? ya emang harus usaha jalannya. Hah? Ya udah, enggak apa-apa. Makasih Pak Haji. Yang penting saya menjalankan ilmu Pak Haji aja lah. Yang penting saya ikut menjalankan Pak Haji gitu. Hah? Yang penting saya ikut menjalankan ilmu Pak Haji. Jadi tadi belum selesai. Terima kasih Pak Haji, gitu aja. Oke, ntar saya kasih resep ya. Bentar ya. Kalau emasnya tinggal di mana? Gunung Kidul. Kegiatan sehari-harinya apa? Hah? Rongsok plastik. Jadi gini Pak, kalau Bapak setuju, Ibu setuju, kalau pengen kaya raya tajir melintir, itu yang bikin kaya raya tajir melintir kan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tetap di rongsok, ngumpulin plastik tetap. Tinggal Bapak bikin takjub Allah. Apa yang bikin takjub Allah? Saya mah tetap ternak kambing. Bapak dan Ibu coba lihat tahun 2000 saya kegiatannya apa? Saya ternak kambing. Dulu saya kerja jadi direktur di Lipung. Nah setelah itu saya keluar. Nah saya ternak kambing. Nah sambil saya ternak kambing, di mana-mana orang jual susu kambing. Nah dulu tahun 2000 saya jual susu kambing harganya termahal di Indonesia. Orang jual susu kambing 10.000 per liter, saya jual susu kambing per liternya udah 100.000. Sekarang kemarin tahun 2000 sampai hari ini. Kenapa susu kambing saya terkenal? Kenapa susu kambing saya manjur banget dibandingin peternak susu kambing yang di Indonesia atau pedagang susu kambing etawa bubuk? Kenapa saya lebih kaya raya? Karena susu kambing saya manjur banget, terutama untuk pengobatan asma, bronkitis, plek paru-paru, terus